Ada 4 sifat penting dari larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Di mana keempatnya ini hanya bergantung pada konsentrasi partikel. Sebenarnya larutan itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari pelarutnya. Sifat-sifat larutan yang biasa kita tahu yaitu seperti rasanya, warna, pH, dan kekentalan ya. Tetapi sifat-sifat larutan seperti itu bergantung pada jenis dari zat larutnya dan konsentrasi dari zat larutnya. Nah, sedangkan yang 4 ini adalah hanya bergantung pada konsentrasinya dari zat larut saja. Jadi tidak terpengaruh oleh jenis zatnya. Nah, sifat-sifat koligatif yang hanya bergantung pada konsentrasi dari partikelnya, ini adalah yang disebut sifat koligatif yang akan kita pelajari di bagian ini. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa konsentrasi itu ada beberapa jenisnya, tetapi kita akan sering memakai satuan konsentrasi yaitu molalitas dan fraksi mol. Untuk sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kita akan bahas. Untuk ilustrasinya, di sini ada wadahnya tertutup dan berisi cairan air ya. Di sini gambar molekul-molekul air diilustrasikan untuk atom oksigen yaitu berwarna biru, dan yang putih ini adalah hidrogen yang mencirikan ini adalah molekul H2O. Apabila cairan larutan ini dipanaskan, maka terjadi kenaikan suhu, yang mana semakin besar kenaikan suhunya, maka energi kinetiknya antara molekul-molekul air ini akan bertambah besar. Molekul-molekul air ini akan naik ke atas yang membentuk uap air. Jadi dari H2O, air yang berbentuk liquid yaitu cairan, dia berubah fasenya menjadi gas ya. Nah, tetapi pada saat yang sama uap air ini akan terjadi pengembunan di sini dengan laju yang sama. Kejadian ini terus menerus di sini sampai terjadi keadaan jenuh, di mana H2O liquid itu terjadi keseimbangan dinamis antara H2O liquid dengan H2O gasnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh air ini akibat terjadinya kesetimbangan dinamis ini yang kita sebut sebagai tekanan uap jenuh, yang mana disimbolkan oleh simbol seperti ini, P0 ya, atau menyebutnya P derajat. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam wadah ini kita masukkan zat lain. Jadi di sini tadi hanya air saja sebagai zatnya. Terus gimana kalau misalkan kita masukkan zat selain air ini? Jadi ada zat yang terlarut di dalam air ini. Jika ke dalam air ini kita larutkan atau kita masukkan zat terlarut ya, yang non elektrolit, maka molekul-molekul air ini untuk mencapai permukaan untuk menguap menjadi terhambat oleh zat terlarut ini. Sehingga molekul-molekul air yang berubah menjadi uap air ini menjadi terganggu. Tetapi molekul-molekul air yang sudah menjadi uap air ini tidak terjadi hambatan atau tidak ada yang menghambat untuk menjadi air kembali ya. Jadi dia di sini tidak terjadi hambatan untuk menjadi air kembali. Setelah keseimbangan tercapai, jumlah uap air di atas larutan ini menjadi makin sedikit. Akibatnya, tekanan uap jenuh di atas larutan menurun. Nah, tekanan uap jenuh larutan kita simbolkan sebagai P. Selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan uap jenuh larutan ini yang kita namakan sebagai penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Dirumuskan sebagai P0 dikurangin dengan P. Biasanya larutan yang diamati sifat koligatifnya adalah larutan yang sangat encer dan zat terlarutnya itu tergolong non-volatil. Non-volatil itu artinya tidak mudah menguap. Seorang kimiawan asal Prancis yang bernama Marie Francois Raoult ya, yang disebut kita kenal dengan rumusnya adalah rumus Raoult.
itu mengatakan bahwa P larutan itu rumusnya sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan P0 atau P derajat. Raoult ini melakukan suatu percobaan untuk larutan yang mengandung zat untuk zat terlarutnya itu tidak mudah menguap atau disebutnya non volatil atau tidak atsiri ya. Itu bisa juga disebutnya non volatil. Dan karena X pelarut, fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut nilainya adalah 1, maka rumus yang di sini nih P larutan kita ganti menjadi P larutan itu sama dengan X pelarutnya kita ganti menjadi 1 dikurangin X terlarut ya, didapat dari ini kita pindahkan ke sini dikalikan dengan P0. Kita buka, jadi P larutan sama dengan 1 dikali P0 menjadi P0 dikurangin X terlarut dikalikan dengan P0. Nah, apabila kita pindahkan ke kiri berarti X terlarut dikalikan dengan P0 itu sama dengan P0 dikurangin P larutan. Yang kita udah tahu bahwa P0 dikurangin P larutan itu sama aja delta P, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi rumus penurunan tekanan uap bisa juga rumusnya X larut dikali P0. Kalau suatu larutan kurang encer atau terlalu pekat, maka sifat koligatifnya itu sulit untuk diukur ya. Jumlah zat yang terlarut itu terlampau banyak, jadi memberikan hambatan yang terlalu besar, sehingga molekul-molekul pelarutnya, misalkan air itu menjadi sulit bergerak. Nah, jadi kalau apabila kita paksakan untuk mengamati sifat koligatifnya, maka kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, biasanya larutan yang diamati sifat koligatifnya itu adalah larutan yang sangat encer dan zat terlarutnya tergolong non volatil. Diharapkan zat yang menguap dan membekunya itu hanya pelarutnya saja, sedangkan zat terlarutnya itu sebagai penghambat.